wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, keseharian kita merasakan kegersangan yang ada dalam hati kita. Di rumah merasakan kering kerontang, tempat kerjanya merasakan hampa yang begitu hampa, seakan-akan tidak ada ruh dalam kehidupan kita. Ternyata hal ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemungkinan besar sebabnya dikarenakan umat Islam menjauhkan diri mereka dari Al-Quran Al-Karim. Kenapa mereka merasa seakan-akan hidup itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya, merasakan betul-betul kosong, seakan-akan tidak ada artinya. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam tenggorokannya tidak ada bacaan Al-Quran, kal baitil kharbi, maka dia seakan-akan bangunan rumah yang runtuh hancur, nggak bisa ditempati, nggak bisa kita tinggal di tempat tersebut. Kenapa? Tidak ada faidahnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kunci dari Nabi kita Muhammad SAW, kalau mau hidup kita hidup yang nyaman, dekat dengan Al-Quran Al-Karim, posisikan sebagaimana kita ini muslim hakiki, bukan muslim pengakuan saja, bukan hanya iddia saja, klaim belaka, bukan. Muslim yang hakiki nggak pernah diri mereka jauh dari Al-Quran Al-Karim. Apa alasan kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayyuhal ikhwatul kiram, mungkin dari kita akan banyak alasan-alasan yang diberikan di dunia ini. Mereka mengatakan kami nggak bisa baca Quran, kami masih Iqra, kami nggak mampu tartil Al-Quran Al-Karim. Taib, Nabi SAW sudah maklumi hal-hal tersebut. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang belum bisa baca Quran masih terbata-bata, jangan bersedih hati. Nggak ada alasan mereka tinggalkan Quran. Beliau SAW memotivasi umat Islam yang mereka ini orang-orang ajam, non-Arab, nggak bisa baca Quran Al-Karim. Apa kata beliau? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang-orang yang mampu, mahir membaca Al-Quran Al-Karimnya, bacaannya bagus sekali, Masya Allah Tabarakar Rahman, maka Allah letakkan mereka bersama para malaikat yang mereka semua adalah malaikat-malaikat yang baik, Masya Allah Tabarakar Rahman. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, orang yang membaca Al-Quran Al-Karim dalam kondisi terbata-bata, kana lahu ajran, dia justru mendapatkan 2 pahala. Pertama kata para ulama, ajrul qiraah, pahala membaca Quran. Salah tetap ditulis oleh Allah 1 pahalanya. Allah enggak jadikan itu sesuatu hal yang mulgha. Allah enggak hapus pahalanya, Allah tetap tulis ajrul qiraah. Ba enggak sengaja kebaca bi enggak sengaja kebaca bu, enggak ada alasan, tetap tertulis sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah, nyembahlah kita kepada Allah semampu kita. Sembari kita belajar Al-Quran Al-Karim, pertama ajrul qiraah, kemudian yang kedua ajrul sabr, pahala kita sabar ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Capek, letih karena kita nggak bisa, naam, tetap terus belajar. Iqra 1-nya, Iqra 2-nya, Iqra 3-nya, Iqra 4-nya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, uzur-uzur yang kita sampaikan di dunia ini, saya nggak bisa baca Quran, saya belum bisa baca Quran, di akhirat nanti Allah nggak terima hujjah itu. Allah nggak terima hujjah itu. Justru Allah kasih pahala, tambahan pahala untuk orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Allah tolak uzur-uzur yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jadilah orang-orang yang terbaik dari umat Islam. Dengan cara apa? Dekat dengan Al-Quran Al-Karim, dengan mempelajari Al-Quran Al-Karim dan mengajarkannya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian dari seluruh manusia adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an Karim dan dia mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Wallahi ya ikhwah, kenapa kondisi umat Islam saat ini itu jatuh, lemah? Fisik mereka lemah, akidah mereka lemah, status mereka di mata masyarakat lemah. Lihat di Gaza dihinakan, Filistinnya dihinakan, Burmanya dihinakan. Wen kitabullah? Mana kitabullah di hati-hati kita ayuhal ikhwatul kiram? In tansurullaha yansurkum. Kalau seandainya kalian nolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mustahil Yahudi menguasai umat Islam, mustahil. Dari zaman ke zaman udah terjadi. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Mana ada orang yang mau menjadikan pemimpin bagi negara kita orang nggak bisa baca, orang nggak bisa nulis, orang nggak bisa hitung. Yang kita tahu orang seperti itu nggak bisa memimpin. Orang yang dipimpin, masyarakat yang dipimpin oleh orang seperti itu akan hancur lebur. Ternyata yang memimpin umat Islam, yang mengalahkan Romawinya, yang mengalahkan Persianya, bahkan yang bisa menguasai sepertiga dunianya adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yang notabene mereka adalah ummi buta huruf. Kenapa Allah angkat derajat mereka? Orang-orang Romawi sampai takut, orang-orang Persia sampai takut. Al-Quran di hati mereka, Al-Quran ada di hati mereka. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran Al-Karim banyak kaum, banyak komunitas, wa yada'u bihi akharin, dan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan banyak manusia sebabnya mereka tinggalkan Al-Quran Al-Karim. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kehinaan umat Islam yang kita terima saat ini bisa jadi gara-gara kita ini jauh dari Al-Quran Al-Karim. Kita nggak tahu fadilahnya. Kita nggak tahu fadilahnya, kita nggak mengerti keutamaannya. Yang kita tahu hidup cuman hidup seakan-akan kita hidup di dunia ini tanpa ada tujuan, Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, berpikirlah untuk kedua kalinya untuk kita jauhkan diri kita dari Al-Quran Al-Karim, dikarenakan semua itu ada pertanggungjawaban yang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau saat ini kita jauh dari Al-Quran Al-Karim, hati-hati wallah, bisa jadi anak keturunan kita jauh dari Quran, anak kita jauh dari Quran, cucu kita jauh dari Al-Quran Al-Karim. Mereka nggak perhatian dengan Quran Al-Karim. Jangankan masalah Al-Quran Al-Karim, sholat saja bisa kita melahirkan generasi yang lupa dengan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada nanti generasi setelah ini, generasi adha'u shalah, mereka sia-siakan salat mereka. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang Jumatan, kadang enggak. Dan wallahi ya ikhwah, itu terjadi di kalangan umat Islam saat ini. Wattaba'u syahawat. Kemana mereka enggak sholat? Mereka ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Kemana mereka yang tinggalkan Al-Quran Al-Karim? Hawa nafsu mereka.
Mereka turuti kehendak-kehendak duniawi mereka. Mereka ikuti bisikan-bisikan syaitan untuk meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Mereka ikuti rasa malas mereka terhadap dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, hal itulah yang membuat Nabi SAW menangis di suatu saat. Beliau ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ana tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul bersabda, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaum saya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka jadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan, nggak ada harganya di mata mereka. Mereka nggak menghormati Al-Quran Al-Karim. Yang mereka tahu Al-Quran cukup dengan dipajang saja, cukup dengan dikoleksi saja. Mereka lebih dekat dengan gadget mereka, mereka lebih dekat dengan novel-novel mereka, mereka lebih dekat dengan komik-komik mereka, mereka lebih dekat dengan koran-koran mereka, mereka lebih dekat dengan majalah-majalah mereka. Mereka tinggalkan Rabbul Arbab, mereka tinggalkan kalamullah dan berpaling kepada kalam manusia. Wa hasrata, demi Allah kita berada dalam kondisi yang merugi. Wallahi ana uqsim billah, sampai kapan kita lebih dekat dengan hal-hal seperti itu dibandingkan kalamullah? Ayyuhal ikhwatul kiram, antum kira Al-Quran gak ditanyakan nanti pada hari kiamat nanti? Antum kira di alam barzakh kita gak ditanya tentang Al-Quran? Wallahi kita ditanya tentang Al-Quran Al-Karim. Apakah kita baca ataukah kita gak baca? Wallahi ditanya. Yang ditanya bukan man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk saja, bukan cukup itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika seseorang sudah meninggal teruslah kita lalai. Wallahi terus. Sampai kapan? Sampai mati terus kita lalai. Apa kata Allah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kufur silahkan, terus terserah kita. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk liang lahat, kita tahu akibat apa yang kita kerjakan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Jika salah seorang kalian sudah meninggal, fayatihi malakan, ada dua malaikat yang datang untuk dia. Fayujlisanihi, dipaksa untuk duduk di hadapan dua malaikat tadi. Malaikat itu mengatakan, man rabbuk, siapa nabi engkau? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ma dinuk, apa agama engkau? Diniyal Islam, agama saya Islam. Yang ketiga, apa kata dua malaikat tadi? Wa man ar-rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus untuk kalian menjadi rasul? Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa ma ilmuka, gimana pengetahuan engkau tentang Al-Quran Al-Karim? Dia mengatakan, ay rabbi qara'tu kitab Allah, aku selalu baca kitab Allah, wa amantu bihi, aku beriman kepadanya, wa saddaqtuhu, aku meyakini itu kebenaran datang dari Al-Quran Al-Karim. Ayyuhal ikhwatul kiram, dia bisa baca Quran, dia fahami isinya, dia tahu apa yang dia baca, dia tahu apa isi Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Afrishuhu minal jannah, kasih dia tempat berbaring dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Wafsahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, malaikat pun bertanya, wa ma ilmuka, gimana ilmu pengetahuan agama engkau? Dia mengatakan, la adri, qultuhu ha la adri,
Aku nggak tahu, aku nggak bisa baca Quran, aku nggak tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau murojaah Quran, udah bukan lagi waktunya ya ikhwah. Bukan lagi waktunya untuk membaca Al-Quran Al-Karim di saat itu. Bukan. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah langsung mengatakan fa'afrishuhu minan nar. Bawa api neraka untuk tempat berbaring dia. Wa albisuhu minan nar. Bawa pakaian dia dari api neraka. Dan terakhir waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu dia, gerbang menuju api neraka. Sebabnya enggak tahu Al-Quran Al-Karim, enggak tahu isi Al-Quran Al-Karim, agamanya nol. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayatihi rajulun qabihul wajah muntinur rih qabihul thiyab. Datang seorang malaikat dalam bentuk orang yang wajahnya jelek, baunya busuk, dan pakaiannya buruk sekali. Dia mengatakan, abshir bil yaumil ladzi kunta tu'ad. Selamat datang, hari ini adalah hari permulaan azab bagi engkau. Dia bertanya, man anta, siapa engkau? Dia mengatakan, ana amalukal khabith. Saya amal engkau yang buruk sekali yang kau kerjakan di dunia. Ayyuhal ikhwatul kiram, umur kita udah 40 tahun, sudah 50 tahun. Tafadhal, dekatlah dengan dunia, enggak ada masalah. Sampai kapan kita sadar? Sampai hatta zurtumul maqabir. Illam tanfa'ka ayatun syar'iyyah, nafa'atka ayatun kauniyah. Kalau enggak bermanfaat ayat-ayat Allah dalam Quran Al-Karim, nafa'atka ayatun kauniyah. Mungkin musibah yang Allah timpakan bermanfaat bagi kita. Sampai kapan kita dengar akan teguran Allah? Terus jauh dari Quran Al-Karim, terus sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunianya. Salat ditinggalkan. Tafadhalu ya ikhwah. Ana sampaikan ini, ala ballaghtukumur risalah. Ana udah sampaikan pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan ana sudah sampaikan nasihat ini. Tinggal kita mau merenung ataukah tidak. Ana katakan, faman syaa falyu'min. Yang mau beriman dekat dengan Allah, silahkan dekat sama Allah. Wa man syaa falyakfur. Yang mau jauh kufur kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ada hisab dan masing-masing kita ada adab. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ana tutup dengan nasihat yang terakhir. Hidup kita cuma sebentar. Yang muda juga bakal jumpa dengan Allah, yang anak kecilnya juga bakal jumpa dengan Allah, yang tuanya juga bakal jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun kita lalai, ternyata kita masih Allah berikan kesempatan untuk hidup 20 tahun. Gunakan sebaik-baik mungkin. Karena 40 tahun lawan 20 tahun secara logika, 40 tahun yang akan menang, yang akan lebih berat timbangan buruknya. Tapi rahmatullah wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Gunakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila rabbikum wa'udu ilaih. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma balaghat dzunubuna ananas sama. Walaupun dosa-dosa kita sudah sampai kepada langit-langit yang tingginya seperti itu. Hari Jumat ini adalah hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita bersolawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hari kita memberikan taslim untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya selalu mengirimkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah taslim salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.